guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Marissa. Jadi teman-teman, dalam video kali ini aku mau pakai bahasa Indonesia karena ternyata kemarin banyak yang inbox aku bilang, tolong dong bikin video dalam bahasa Indonesia jadi kita bisa lebih gampang belajar bahasa asing. So in this video, I want to use Indonesian language more than English because there were so many Indonesian people text me and say please make some videos in bahasa Indonesia. Sebenarnya belajar bahasa itu kita jangan bikin jadi kayak beban, kita bikinnya kayak iseng aja, kayak hobi gitu kan. Karena aku kemarin juga searching di Google, ternyata kalau kita ngambil kursus bahasa asing itu kayak bahasa Jerman, bahasa Spanyol dan sebagainya itu biayanya mahal banget, itu sekitar 150.000 sampai 250.000 per jam. Per jam. Nah, kalau aku pribadi sih aku nggak pernah ambil kursus, aku belajar langsung dari native speaker. Kebetulan aku punya beberapa teman yang native speaker. Jadi semuanya tergantung niat kita sih kalau kita mau maju ya. So guys, aku mau mulai dengan gimana caranya bilang apa kabar, atau mungkin dari kita zaman sekolah dulu kita sering dengar how are you, I'm fine gitu kan. Tapi itu karena udah overused, jadi buat native speaker itu sounds like so boring, itu ngebosenin karena udah banyak digunakan. So there are so many interesting ways to say how are you. Ada banyak cara ya yang lebih menarik untuk ngucapin how are you. Jadi kamu bisa terdengar like more advanced or more sounds like a native speaker ketika kita menggunakan kata-kata yang lebih menarik dalam ngucapin how are you. Contohnya, kita bisa bilang how are you doing? How are you doing? Okay, atau kita bisa bilang how have you been? Atau mungkin kayak di Amerika mereka biasanya bilang what's going on, what's going on, what's new, what's up ya gitu. Tapi what's new, what's up itu udah British juga udah pakai ya, udah sering pakai juga. Atau kita bisa bilang what are you up to, ini yang paling sering di British dan sounds friendly gitu, what are you up to. Nah, atau kita bisa bilang how are things going, how are things going. Atau kita bisa bilang how are you going, ini biasanya kayaknya Australia, how are you going. Karena aku punya beberapa teman orang Australia, mereka sering banget bilang how are you going. Atau kita bisa juga bilang how is your day going, how is everything. Jadi ada banyak banget cara untuk ngucapin how are you selain how are you yang ya aku bilang tadi yang lebih menarik. Jadi kita tuh kayak lebih advance. Nah, sekarang gimana kita ngerespon how are you? Jadi di sana itu terkadang how are you ini udah kayak sapaan hi, hello. Kadang mereka bahkan nggak menjawabnya. Tapi kalau untuk menjawabnya ada banyak cara. Kita biasanya diajarkan kalau di sekolah kita diajarin how are you, I'm fine. I think it's better stop using it, okay? Stop saying it. Karena kalau kita jawab how are you, I'm fine, buat native speaker itu terdengar sounds like kamu baru belajar bahasa Inggris gitu loh. Jadi ada banyak sekali cara untuk menjawab how are you. Kita bisa bilang I'm good, itu yang paling umum ya, I'm good. But I'm good ini jika ditanyakan itu bukan tentang kesehatan kita, okay? Atau kita bisa jawab juga I'm doing well. But remember, don't say I'm doing good because I'm doing good means that you are doing something good, okay? Atau kamu bisa juga jawab I'm pretty good, I'm pretty well. Ini biasanya dipakai di Amerika ya. Kalau untuk terdengar lebih formal bisa bilang I'm quite well, I'm quite good, okay? Atau kita bisa juga bilang better than I deserve, or can't complain. Atau kita bisa bilang not too bad, good enough. Kalau kita misalnya ditanyakan tentang kerjaan, kita bisa jawab so far so good, so far so good.
Kalau kita merasa sedikit bosan, kita bisa bilang same old really. Same old really. Nah, gimana kalau kita merasa nggak baik, nggak dalam keadaan baik? Kita bisa jawab I'm not doing so well, atau I'm struggling a bit. Atau kalau kita dalam tekanan, ada banyak tekanan dalam pekerjaan, kita bisa bilang I'm snowed under. Nah, kalau kita lagi nggak enak badan, misalnya kayak flu atau apa, kita bisa bilang I'm a bit under the weather, atau I'm feeling a bit under the weather. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita nanya how are you dalam bahasa Spanyol? Jadi kalau yang paling umum itu ibaratnya kayak dalam bahasa Inggris yang paling umum how are you. Nah, dalam bahasa Spanyol juga yang paling umum ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nah, tapi ada juga banyak cara ya, interesting ways to say how are you in Spanish. Jadi ada banyak cara untuk mengucapkan how are you dalam bahasa Spanyol. Kita bisa bilang ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oke. ¿Qué hubo? Ini yang paling populer ya. ¿Qué hubo? Atau kita bisa bilang ¿qué onda? Ini Mexican style. ¿Qué onda? Atau ¿qué más? ¿Qué más ini di Kolombia lebih banyak dipakai. Atau kita bisa bilang ¿cómo han estado? ¿Cómo han estado? Atau ¿cómo te ha ido? Oke, you get it? Nah, gimana cara kita ngeresponnya? Responnya kalau misalnya kita mau bilang very good, kita ngerasa luar biasa gitu kan, kita bisa bilang muy bien gitu. Jadi ¿cómo estás? Muy bien gitu kan. Tapi kalau kita misalnya mau bilang kita baik-baik aja ya, I'm okay gitu kan, kita bisa bilang bien, cukup bilang bien. Oke, very good, muy bien. I'm good, bien gitu. Tapi kalau kita mau bilang ya gitulah gitu kan, ya gitulah, más o menos. Oke. Tapi kalau kita bilang bad, buruk, parah gitu, kita bisa bilang mal. So, nah kalau misalnya dibilang ¿cómo estás? Muy bien. Kalau kita mau nanya apa kabar? Baik, kamu? Nah, ¿cómo estás? Muy bien. Itu dan kamu, itu kamu gitu. Nah, kalau misalnya dia juga jawab bien atau muy bien, kita bisa bilang qué bien. Oh, bagus lah gitu. Jadi kalau kita tanyakan apa kabar? Baik. Terus dia bilang kamu? Baik. Oh, baguslah, syukurlah. Kita bisa bilang qué bien, qué bueno, atau me da gusto, I'm glad that you're okay gitu. Senang dengarnya gitu. I'm glad that you're okay. Me da gusto. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia jawab más o menos, ya gitulah. Terus kita mau jawab emang kenapa, ada apa gitu, kita bisa tanya dengan ¿por qué más o menos? ¿Por qué más o menos? Gitu. Atau kalau dia bilang mal, parah atau parah, buruk gitu, terus kita mau nanya kenapa kok bisa parah gitu, kita bisa bilang ¿por qué te sientes mal? ¿Por qué te sientes mal? Oke. ¿Por qué te sientes mal? Nah, misalnya kita mau ngerespon ini, kenapa bisa parah? Terus kita bilang ya iya aku baru dapat berita buruk gitu, I've got some bad news. Kita bisa bilang porque recibí malas noticias. Porque recibí malas noticias. Okay, you got it? Nah, sekarang gimana how are you kalau dalam bahasa Belanda? Dalam bahasa Belanda kita bisa bilang who had met jou. Who had met jou. Oke. Nah, ngeresponnya gimana? Kita bisa bilang prima. Ya kayak nama aku, Marisa Prima, kita bisa bilang prima. Itu kalau kita dalam keadaan yang baik ya, dalam keadaan baik-baik saja. Atau kita bisa jawab dengan had met my. Ya itu juga kalau dalam keadaan yang ya oke lah, baik gitu kan.
Tapi kalau kita dalam keadaan tidak baik, kita bisa bilang needs the hood. Needs the hood. Oke. Nah, sekarang dalam bahasa Jerman, how are you? Kita bisa bilang wie geht's? Wie geht's? Atau wie geht's dir? Wie geht's dir? Nah, sekarang gimana cara ngeresponnya? Kalau misalnya kita dalam keadaan baik, kita bisa bilang good, danke. Baik, terima kasih. Good, danke. Atau kita bisa bilang es geht. Es geht. Artinya ya gitulah gitu. Ya gitulah. Atau kalau misalnya kita dalam keadaan tidak baik, kita bisa bilang nicht so good. Nicht so good. Okay, you get it? Nah, sekarang how are you dalam bahasa Prancis. Oke, kalau secara casualnya kita bisa bilang ça va? Ça va? Oke, atau comment ça va? Atau kalau secara formal kita bisa bilang comment allez-vous? Comment allez-vous? Kalau kita mau bilang I'm good, ya aku baik-baik saja gitu, kita bisa bilang ça va. Jadi bedakan intonasi ketika kita bertanya tadi ça va dan kita merespon ça va. Oke. Atau kalau kita biasalah gitu, not bad gitu, kita bisa bilang ça va pas mal. Oke. Ça va pas mal. Kalau misalnya kita dalam keadaan tidak baik-baik aja, kita bisa bilang je me sens mal. Je me sens mal. Oke. Ça va? I'm good gitu kan. Ça va pas mal. Not bad. Kalau kita mau bilang not good, maksudnya kita dalam keadaan yang tidak baik-baik aja, kita bisa bilang je me sens mal. Je me sens mal. Oke, you got it. Nah, sekarang dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea kita bisa bilang 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? Okay, 잘 literally means well. 지냈어요 literally means have you been? Okay, 잘 지냈어요? Tapi kalau untuk teman kita ya, teman dekat kita atau mungkin orang yang lebih muda dari kita bisa bilang 잘 지냈어? 잘 지냈어? 잘 지냈어요? 잘 지냈어? Atau kita bisa juga bilang 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? Oke. Nah, gimana cara kita ngeresponnya? Kalau kita mau bilang I'm okay, I'm good, kita bisa bilang 괜찮아요. 괜찮아요. Oke. Atau kita mau bilang I'm great, kita bisa bilang 잘 지내요. 잘 지내요. Nah, kalau kita mau bilang kabar buruk atau ya gitulah, kita bisa bilang 기분이 별로예요. 기분이 별로예요. Okay, you got it. Okay guys, I think that's enough for today. Jadi kalau belajar bahasa itu, kalau menurut aku pribadi ya, lebih bagus belajar sedikit-sedikit tapi sering, daripada kita belajar sekali banyak tapi nggak ada satupun yang tersimpan, tertinggal di memori kita. Oke, jadi kalau kalian suka video ini, kalian bisa like dan subscribe channelnya untuk melihat video-video selanjutnya. Dan kalau ada komentar atau pertanyaan, kalian bisa bikin komentar di kolom bawah. Tetap semangat dan bye.